Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video tentang berita politik yang hangat menjadi perbincangan netizen hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Oh, bentar guys. Katanya ini perbincangan antara Abah dan ini hanya rekayasa saja ya, tapi dibuat guyonan seperti ini ya. Saya akan baca. Samsul. Iya Abah. Ada loker nggak? Ada tuh parkir air. Waduh, sambit. Wah, sambit yuk. Samsul, ada loker nggak? Ada tuh parkir air katanya. Apa ini? Aduh. Presiden Jokowi, presiden yang harus segera ditangkap dan diadili, yang harus segera dilengsarkan, setuju. harus diturunkan. Hanya iblis yang membenci pemimpinnya. Konstitusi kita. Indonesia saat ini, pemimpin dibanjiri dengan hinaan. Pemimpin dihujani dengan cacian. Tapi pemimpin kita Indonesia ini adalah pemimpin yang sabar, yang patut kita jadikan tauladan. Pesan untuk para pembenci yang selalu merasa dirinya suci, tapi mereka kehilangan isi hati. Untuk mereka para pembenci yang merasa berilmu tinggi, namun mereka kehilangan adab dan akhlaknya. Untuk mereka para pembenci, semoga mereka semua terketuk hatinya dengan persoalan-persoalan ini, sehingga mereka sadar saat ini mereka sedang ditunggangi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan ambisi. Pak Jokowi sehat selalu, insya Allah berkah. Jokowi telah melakukan makar di negeri ini. Kalau Jokowi melakukan makar, apakah kita harus mempertahankan Jokowi? Hah? Pak Jokowi lakukan makar? Babe. Halo yang muka-muka mau makar. Tumbangkan Jokowi. Gulingkan Jokowi. Takbir. Kalian bilang mau menumbangkan Pak Jokowi, mau menurunkan Pak Jokowi, ya. Lucu kalian ini. Kalian ini mau menumbangkan Pak tapi program-programnya, kebijakan pemerintahnya kalian nikmatin. Iya ya, aduh. Padahal mereka yang mau makar sebenarnya. Kok presiden yang makar? Pak Sekjen PDIP ini sangat gencar menyerang Pak Jokowi dan Gibran. Dia melakukan podcast di banyak tempat, mengatakan hal-hal seperti menyesali pencalonan Gibran, menganggap Gibran seperti sopir truk yang menyebabkan kecelakaan beruntun di gerbang tol utama, sempat membenarkan bahwa Pak Jokowi yang hendak membakar partai PDIP, dan ungkapan lainnya yang jelas sekali ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Tapi kita tahu bahwa Jokowi ini rajanya tenang, poker face-nya sangat luar biasa, dan Gibran menanggapi semua tuduhan ini dengan malah membalik hal tersebut tadi. Lihat saat dia membuat dan membagikan kaos bergambar sosok yang mirip dirinya, Gibran sedang bermain DJ, dan ada tulisan petugas partai, tapi partainya diganti party, petugas party. Dan saat hari ini, di tanggal 2 April, Gibran mengubah picture profile di laman Facebooknya menjadi wajah yang seperti ini. Jadi kita akan tahu bahwa langkah ini mungkin saja nggak akan terlalu efektif meninggalkan hasil yang diharapkan. Kalaupun ternyata ada kecurangan, kita akan tahu bahwa dalam perpolitikan hal tersebut memang selalu ada, tapi kenapa kok tidak bisa diantisipasi sebelumnya? Dan bagaimana mungkin mereka meyakini bahwa PDIP saat itu dengan Ganjar Pranowo yakin akan bisa satu putaran saja? Salah intelijen, salah dalam menentukan langkah. Pak Sekjen PDIP ini sangat gencar menyerang beberapa handphone HP mohon diberitahukan ke depan. Beberapa HP telah hilang, beritahukan ke depan. Para pendemo kubu 01 Amin semangat demo karena dijanjikan harta di sorga. Taunya waktu demo harta di bumi juga malah hilang.
Pergi demo dibayar 100.000, malah waktu demo HP hilang. Menurut buku Sule tentang Sutarma ini mah rugi total. Urus. Dan Anda gini. Anda udah ngomong. Fakta. Itu fakta. Udah. Itu hak konstitusi Anda itu. Oke. Lu mau Anda udah ngomong tekancingnya. tadi. Tapi Anda tidak bisa memaksa saya memakai ukuran sepatu Anda. Anda pun dengar dulu dong. Anda udah ngomong DPR tadi. bekerja mewakili suara rakyat. Jangan curhat di ruang publik. Terserah saya dong mau curhat di ruang publik. Kenapa lu jadi fasis? Lu ngaku aktivis tapi fasis pikiranmu. Urus. Dan Anda gini. Anda udah ngomong tadi. Ada tanggapan kapan selamat? Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Jadi pemerintah sendiri akan membentuk tim transisi untuk membantu Dan. Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga Presiden Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Itu kalau itu juga diminta dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pak terkait kesehatan sendiri Pak. Bapak bukan bagian dari PDIP lagi Pak. Bagaimana? PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Ya. Terima kasih. Ada perlu ketemu sama Mega nggak Pak? Terima kasih aja Pak. Ya simbol-simbol kode-kode Pak Jokowi itu yang bikin geram Pak Hasto ya. Terima kasih ya Pak Hasto. Jantel, Bambang, Pacul, minta maaf. Minta maaf ke Gibran. Ya Gitu. Mas Gibran, kami minta maaf kalau itu membuat Diko agak terluka hatimu. Enggak, itu kita kekeliruan human error biasa. Ternyata bahwa memang undangannya nggak terkirim. Jadi itu kesalahan kami. DPD keliru. Tentu orang keliru. Namanya orang keliru yang minta maaf. Pak Mahfud, gini yang benar. Oh iya, aku sudah lihat ini. Teman-teman kelompok tuli yang mengatakan I love you, dan itu adalah ini sebuah ungkapan dari mereka agar dia bisa mendapatkan kesetaraan akses yang sama, dan tentu I love you. Udah itu kan udah lewat. Kenapa pengkhianat? Dia itu dibesarkan oleh PDIP. Bapak jangan emosi Bapak, jangan marah-marah. Sabar, Bapak. Saya kasih penjelasan. Si ajar Bang. Jokowi dulu di Solo itu Bapak adalah Kadin. Kemudian karena Kadin dia terkenal di Solo. Kemudian PDIP merapat ke Jokowi, naikin jadi wali kota. Tujuannya apa? Supaya PDIP punya kekuasaan di Solo. Supaya PDIP jadi kuat di Solo, Jawa Tengah, menguasai Solo. Makanya diambillah Jokowi yang udah terkenal di Solo itu menjadi wali kota. Benar ada andil PDIP ketika Jokowi jadi gubernur Jakarta, bahkan jadi presiden, benar. Tapi Bapak, sekali lagi saya katakan, karena popularitas Jokowi, orangnya sederhana, orangnya turun ke rakyat, sering melihat permasalahan di rakyat, makanya nama Jokowi naik berkibar-kibar. Dengar itu. Diambil PDIP, dinaikkan jadi gubernur dan jadi presiden. Betul ada andil PDIP pada saat itu. Tapi ingat waktu jadi presiden itu dari waktu jadi gubernur, jadi gubernur diambil oleh Gerindra, ngajukan ke Mega pada waktu itu sebetulnya nggak mau gitu loh. Tapi akhirnya setuju. Nah ketika Jokowi begitu berkibarnya, namanya begitu terkenalnya, ya PDI butuh sosok untuk presiden pada waktu itu. Cuma karena sudah berjanji dengan Gerindra yang namanya
dokumen batu tulis kalau saya tidak salah, bahwa PDIP harus dukung Prabowo jadi presiden. Tapi karena namanya Jokowi begitu naiknya, orang suka, disaliblah Prabowo-nya. Kenapa? Popularitas Jokowinya Bapak, gitu loh. Kemudian waktu Jokowi jadi presiden, suara PDIP naik Bapak. Kenapa? Karena figur Jokowinya. Jadi Jokowi ini loh magnetnya membuat PDIP suaranya naik. Kenapa? Banyak orang suka dengan Jokowi. Buktinya Bapak, waktu Mega calon jadi presiden, waktu itu melawan siapa itu? SBY kalau jadi nggak salah. calon presiden, kalah tuh. PDIP-nya kalah. Meganya kalah Bapak. Karena nggak ada figur yang merayat, yang disukai oleh rakyat Indonesia. Kemudian Jokowi jadi presiden, suara PDIP melejit 19% sampai 20% pada waktu itu Bapak. 2 periode. Karena Jokowi Bapak. Jadi jangan karena Megawati, jangan karena Jokowi. Seandainya Jokowi tidak jadi presiden periode pertama, periode keduanya dia nggak PDIP majukan, yang lain majukin, pasti menang Bapak. Kenapa? Figurnya Bapak. Jadi jangan Bapak katakan pengkhianat lah, anak rakyat pengkhianat lah. Partai politik butuh orang-orang, ya. Saya kasih penjelasan ke Bapak ya. Partai politik butuh orang-orang, ya, supaya mengangkat elektabilitas partai. Contoh artis yang terkenal, partai politik masuk supaya apa? Ngangkat si artis ini dan mengangkat namanya, nama partainya Bapak. Itu namanya ada win-win solution, ada 50-50 gitu loh Bapak. Jadi jangan emosi marah-marah Jokowi pengkhianat partai, itu kan narasi supaya orang membenci Jokowi. Betul sekali ya. Tapi pada kenyataannya kan orang nggak benci Jokowi, orang senang dengan Jokowi, malah jatuh cinta dengan Jokowi gitu loh. Jadi jangan karena dibilang pengkhianat partai, keluarga pengkhianat partai, mentang-mentang kuliah luar negeri loh, tapi tidak menghargai. Jangan salah, magnet itu zaman sekarang Bapak, magnet itu di perorangan, magnet itu ada di tokoh, bukan lagi di partai Bapak. Tadi saya katakan, udah saya jelaskan tadi, Mega saja pada waktu itu kalah Bapak melawan SBY. Kemudian Mega maju lagi, kalah lagi. So, mau ngapain? Buktinya figur Mega nggak bisa tuh naikin suara PDIP. Figur Jokowi malah justru naikin suara PDIP. Nah sekarang buktinya, ketika seperti Jokowi tidak bersama dengan PDIP, suara PDIP anjlok lagi. Jadi siapa penentu kemenangannya? Jokowi. Jadi Bapak jangan marah-marah, jangan kesel-kesel. Percuma Bapak, jangan cuma dengar kata politisi ini. Jangan, pakai logika gitu loh. Ya, supaya Bapak paham. Dulu ada amicus curiae, sekarang ada comicus curiae. Waduh. Apalagi kalau bicara PDI Perjuangan, Mas Hasto kan mengatakan bahwa kami akan mengajukan gugatan ke PT UN. Dan sudah mengajukan gugatan. Iya. Jadi sebetulnya bagi sebagian kalangan ini belum selesai. Belum selesai. Jadi setelah nangis lagi. Dulu ada amicus curiae, sekarang ada comicus curiae. Waduh. Siapa yang Anda bilang komikus maksudnya? Itu adalah mereka-mereka yang baru menerima keputusan kalau sesuai dengan harapannya atau keinginannya. Dan keadilan itu baru jadi keadilan kalau sesuai dengan permintaan dan harapannya. Kalau nggak sesuai dengan harapannya, bukan keadilan. Bukan keadilan. Bukan demokrasi, tapi kegelapan demokrasi. Menurut saya itu nama barunya adalah comicus curiae. Wah. Comicus curiae. Oke teman-teman ya, demikianlah videonya. Semoga ini bisa memberikan informasi tambahan kepada kalian semua, mengedukasi, dan semakin hari kita semakin mengikuti terus jalannya perpolitikan yang ada. Dan ya, jangan pernah malu-malu atau segan untuk menyuarakan suatu hal yang kita anggap benar, untuk mengutarakan kekritikan kita kepada program-program pemerintah dan situasi politik yang terjadi. Yang penting ingat kritik ya. Jangan memfitnah, menjelek-jelekan, mencaci maki. Oke teman-teman ya. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.